Pernah nggak sih jantung rasanya deg-degan pas mau nyebutin harga jasa Anda ke klien? Khawatir mereka bakal bilang, wah kemahalan, terus langsung kabur. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan ketakutan itu dan mengubahnya jadi sebuah strategi. Strategi penentuan harga yang penuh percaya diri dan yang paling penting, bikin untung. Yuk kita ubah rasa takut jadi cuan. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kenapa ya kita sering banget takut buat masang harga yang pantas? Di kepala kita tuh pasti sering ada suara-suara kecil yang bisik-bisik. Waduh, kemahalan nih, nanti kliennya lari. Atau, emang aku beneran pantas ya dibayar segini? Dan tentu saja, lihat deh kompetitor, harganya jauh lebih murah, gimana mau saingan? Nah, suara-suara inilah yang jadi musuh dalam selimut dari potensi keuntungan kita. Rasa takut ditolak atau merasa nggak layak dibayar mahal itu wajar banget. Serius, hampir semua penyedia jasa pernah ada di posisi itu. Tapi kabar baiknya, ini bukan jalan buntu. Anggap aja ini kayak tantangan di game yang bisa kita taklukkan bareng-bareng. Sebuah rintangan yang bisa dan akan kita lewati. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi yuk. Sebenarnya ada dua akar masalah utama yang bikin kita sering menetapkan harga kerendahan, bahkan sebelum kita mulai ngobrol serius sama klien. Yang pertama ada yang namanya sindrom penipu atau impostor syndrome. Itu loh perasaan gak pantas yang bikin kita terus-terusan meragukan kemampuan diri sendiri. Terus yang kedua kita tuh kejebak sama fokus pada biaya. Kita sibuk banget ngitungin jam kerja, biaya listrik, internet, dan lain-lain. Tapi kita lupa total sama hal yang paling penting, dampak nyata dan transformasi yang kita berikan buat bisnis klien. Jadi ingat ya, keraguan diri itu adalah musuh terbesar harga Anda. Nah, disinilah perubahan besarnya dimulai. Kita perlu geser total cara kita berpikir soal apa itu harga. Ini bukan lagi tentang waktu yang kita habiskan, tapi tentang nilai yang kita ciptakan untuk orang lain. Coba kita bandingkan ya, pola pikir lama itu kayak menukar waktu dengan uang. Simple, tapi sangat terbatas. Saya kerja 8 jam, jadi harga saya sekian. Nah, pola pikir yang baru itu fokusnya ke hasil. Klien Anda itu sejujurnya nggak terlalu peduli Anda kerja berapa jam, lembur, atau enggak. Yang mereka inginkan adalah hasil yang bisa mengubah bisnis mereka jadi lebih baik. Jadi, nama pendekatan baru ini apa? Inilah yang disebut value-based pricing, atau gampangnya penentuan harga berbasis nilai. Intinya sederhana banget. Harga Anda nggak lagi ditentukan oleh biaya internal atau harga kompetitor di sebelah, tapi murni oleh nilai yang dirasakan oleh pelanggan Anda. Inilah cara kita keluar dari perang harga yang melelahkan dan mulai dibayar sesuai dampak yang kita ciptakan. Kata nilai itu sendiri bisa kita pecah jadi 3 bagian, biar lebih gampang. Pertama, ada nilai fungsional, ini solusi praktis yang Anda tawarkan. Lalu, ada nilai emosional, kayak rasa tenang dan percaya diri yang klien dapatkan setelah pakai jasa Anda. Dan yang paling gampang diukur, nilai finansial, berapa banyak uang yang berhasil Anda hasilkan atau hematkan untuk bisnis mereka. Pernah kepikiran nggak, kenapa orang rela bayar mahal banget untuk sebuah iPhone? Karena Apple itu nggak jualan ponsel. Mereka jualan pengalaman, desain, dan status. Sama halnya kayak Gojek. Mereka nggak cuma jualan tumpangan ojek, tapi mereka menjual kenyamanan dan efisiensi waktu. Pelajaran utamanya, harga premium itu jadi sangat masuk akal ketika nilai yang dirasakan klien jauh melampaui harga yang mereka bayar. Oke, kita udah paham konsep nilai. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa meningkatkan nilai itu secara dramatis? Nah, disinilah teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau AI masuk ke dalam permainan. Banyak banget yang takut AI bakal mengambil alih pekerjaan mereka. Tapi, coba deh kita ubah cara pandangnya. Lihat AI sebagai sebuah akselerator, sebuah power up. AI itu bukan untuk menggantikan keahlian Anda, tapi justru untuk melipat gandakan dampak dari keahlian tersebut, membuat Anda jadi jauh lebih berharga di mata klien. Terus, gimana AI bisa jadi alasan untuk pasang harga premium? Simple, dengan bantuan AI, pekerjaan Anda jadi jauh lebih cepat. Hasilnya lebih akurat karena berbasis data, bukan kira-kira. Dan yang paling penting, dampak yang Anda berikan ke klien jadi jauh lebih besar dan terukur. Anda nggak lagi menjual jam kerja. Anda menjual transformasi bisnis yang nyata. Oke, kita udah bahas apanya dan kenapanya. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya? Gimana cara menerapkan semua ini secara praktis di bisnis kita? Ini dia peta jalannya, ada 4 langkah. Pertama, kenali siapa klien ideal Anda. Kedua, gali lebih dalam untuk benar-benar paham apa masalah terbesar dan impian mereka. Nah, langkah ketiga ini kuncinya.
Kuantifikasi. Ubah nilai jadi angka. Jangan cuma bilang saya bisa meningkatkan penjualan, tapi tanyakan, jika kita berhasil, berapa potensi peningkatan pendapatan dalam setahun? Angka inilah yang jadi dasar harga Anda. Terakhir, tinggal tetapkan harga Anda sebagai sebagian kecil dari nilai masif yang akan mereka dapatkan. Biar makin kebayang, kita lihat contoh kasus nyata ya. Ini cerita tentang seorang konsultan SEO yang berhasil mengubah total pendapatannya hanya dengan mengubah cara berpikirnya. Coba perhatikan baik-baik. Dengan metode lama yang fokus pada biaya operasional, harganya cuma 6 juta per bulan. Tapi dengan metode baru yang fokus pada nilai untuk klien, yaitu potensi peningkatan penjualan sebesar 300 juta, harga jasanya jadi 30 juta per tahun. Bayangkan, dengan layanan yang sama persis, hanya dengan mengubah fokus dari biaya internal ke nilai klien, harganya melonjak drastis. Ini bukan sihir, ini adalah strategi. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Klien merasakan ROI atau laba atas investasi sebesar 10 kali lipat. Mereka investasi 30 juta untuk mendapatkan hasil 300 juta. Ketika klien melihat ROI sebesar ini, harga Anda bukan lagi sebuah pengeluaran. Harga Anda adalah salah satu investasi terbaik yang bisa mereka buat untuk bisnis mereka. Sekarang, kita masuk ke bagian akhir yang paling penting. Ini soal mengukuhkan identitas baru Anda sebagai seorang profesional yang punya nilai tinggi. Sudah saatnya kita hancurkan mitos terbesar ini, bahwa harga tinggi akan mengusir klien. Faktanya, justru sebaliknya. Harga premium itu adalah filter terbaik Anda. Harga premium akan menyingkirkan klien yang hanya mencari yang termurah dan justru menarik klien-klien berkualitas yang siap berinvestasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Tolong ingat ini selalu, Anda bukan komoditas yang bisa dengan mudah diganti sama yang lebih murah. Keahlian unik Anda, pengalaman bertahun-tahun yang sudah Anda lalui, dan cara pandang Anda, itu semua adalah aset yang tidak dimiliki orang lain. Harga Anda adalah cerminan dari kepercayaan diri terhadap nilai unik tersebut. Jadi, pada akhirnya, ini bukan tentang menjual waktu atau menjual jasa. Ini tentang menjual sebuah transformasi. Maka, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah, di luar layanan teknis yang Anda berikan, apa sih transformasi sejati yang sebenarnya Anda jual kepada klien Anda? Jawabannya ada di sana, dan disitulah nilai tertinggi Anda berada.